5 milyon? Cash. You may now kiss the bride. Dalam hidup ini, kondisi ekonomi sering memaksa seseorang atau sebuah keluarga untuk membuat pilihan yang seharusnya tidak pernah ada. Saat hidup mulai terasa berat dalam kemiskinan, harga diri perlahan bisa berubah menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan uang. Di video kali ini, mengisahkan tentang sebuah keluarga yang bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, tapi tiba-tiba muncul seorang pria kaya yang bisa mengubah hidup mereka. Pria ini ceritanya ingin memperistri anak gadis yang masih perawan dan akan memberikan imbalan uang dengan jumlah besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga tersebut. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini berawal dari seorang gadis cantik, mulus, dan seksi bernama Iris, yang baru berumur 18 tahun. Iris diceritakan hidup bersama keluarganya yang terdiri dari ayahnya bernama Bene, ibunya bernama Rosa, dan adiknya yang bernama Anna. Oo, sige na, lakad pa. Hampir setiap hari, Iris membantu ibunya untuk berjualan siput di pasar, sedangkan ayahnya yang cedera akibat kecelakaan membuka bengkel kecil-kecilan di depan rumah. Namun kedua usaha mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi Bene dan Rosa sering meminjam uang dari teman mereka. Dan kenyataannya, mereka hanyalah keluarga miskin. Baka naman talaga mauutangan. Paring Paul, hindi pa rin natin nababayaran yung 20 mil na utang na. Tepat di waktu yang sama, ada seorang pria bernama Joaquin yang tiba-tiba mengalami pecah ban mobil tepat di depan rumah Bene. Bene pun kemudian keluar untuk melihat keadaan. Dan begitu dia melihat Joaquin yang mengalami pecah ban mobil, Bene langsung menawarkan jasa untuk menambal ban mobilnya. Tanggalin mo na yan at sumunod ka na, ha? Halika, dito tayo. Sambil menunggu Bene menambal ban mobilnya, Joaquin lalu berjalan di sekitar rumah dan tidak sengaja melihat keseksian tubuh Iris yang kebetulan sedang mandi. Ternyata pemandangan indah itu membuat Joaquin merasa tertarik kepada Iris, dan begitu ban mobilnya udah selesai ditambal, Joaquin akhirnya memberikan bonus tambahan kepada Bene. Diba? Ha? Boss, sobrang binigay. Hindi niya alam ako naglagay ng Saat Iris berjualan siput di pasar, temannya yang bernama Sienna bercerita kalau dia telah melepas keperawanannya bersama seorang pria bernama Robert. Tadi malam, Sienna nekat menyelinap keluar rumah dan langsung bergegas menuju ke rumah Robert untuk mengajaknya mantap-mantap. Walaupun awalnya terasa menyakitkan, Sienna mengatakan kalau kegiatan itu membuatnya ketagihan, jadi dia menyarankan Iris untuk mencobanya bersama penjual telur puyuh bernama Jimbo. Namun Iris tidak mau memberikan keperawanannya kepada Jimbo, dan bercerita tentang pertemuannya dengan Joaquin, yang menurutnya Joaquin adalah pria tampan dan kaya raya. Napakagwapo. Kaya tingin ko, mayaman siya. Lalu pada suatu malam, Joaquin tiba-tiba datang ke rumah keluarga Iris untuk berbicara dengan Bene dan Rosa sambil membawa bingkisan. Joaquin kemudian bercerita kalau istrinya udah meninggal 10 tahun yang lalu. Dan karena dia udah lama kesepian akibat menduda, Joaquin ingin memiliki seorang istri. Ang asawa ko namatay 10 taon na. Joaquin yang tertarik kepada Iris, lalu menawarkan imbalan uang kepada Bene dan Rosa jika mereka berdua mengizinkannya menikah dengan Iris, dan Iris harus masih perawan. Awalnya Bene merasa tersinggung karena putrinya seperti hewan ternak. Tapi begitu Joaquin menawarkan uang 5 juta peso, Bene dan Rosa sempat tergiur dengan tawaran itu. Ibilin mo anak ko? Hindi pa nga kita kilala eh. Papakasalan ko siya. Marami akong pera. 5 milyon? Cash. Melihat Bene masih merasa marah, Joaquin kemudian mengatakan kalau mereka tidak perlu memutuskan sekarang, karena mungkin aja Iris tidak mau menjadi istrinya. Namun jika mereka semua setuju dengan tawaran itu, Joaquin meminta mereka agar datang ke rumahnya, yaitu rumah yang paling besar di desa sebelah. Nag-iisang malaking bahay lang yun doon. Setelah Joaquin pergi dari rumah, Rosa lalu memaksa suaminya agar menerima tawaran Joaquin, karena Rosa bosan hidup miskin dan mereka bisa membeli berbagai kebutuhan dengan uang itu.
Iris yang mendengarnya pun akhirnya menerima tawaran Joaquin, karena ternyata dia juga bosan melihat keluarganya hidup miskin, dan suatu saat nanti, dia juga pasti akan menikah. Bilhin ka pa ba? Setelah mereka semua sepakat, Iris dan kedua orang tuanya kemudian datang ke rumah Joaquin, yang menurut mereka sangat besar. Joaquin pun lalu mengajak mereka untuk sarapan, dan begitu mereka selesai, Joaquin langsung masuk ke kamar untuk mengambil sejumlah uang dan surat perjanjian. Sesuai surat perjanjian yang udah dia buat, Joaquin akan memberikan 2,5 juta setelah Bene dan Rosa tanda tangan, dan 2,5 jutanya lagi setelah dia dan Iris menikah. Selain itu, Joaquin menegaskan kalau Iris harus masih perawan, karena dia akan mengatur pernikahan ini dengan temannya yang bekerja sebagai hakim agar pernikahan mereka sah di mata hukum. Sa akin, legal ang kasal namin. Sebelum Bene dan Rosa menandatangani surat perjanjian, Iris tiba-tiba saja menaikkan jumlah permintaannya menjadi 10 juta peso. Tanpa berpikir panjang, Joaquin setuju dengan permintaan itu, sehingga dia langsung merevisi surat perjanjian mereka sekaligus mengambil uang tambahan sesuai permintaan Iris. May kukunin lang ako sa taas. Sige. Ketika mengantar mereka pulang, Joaquin bercerita kalau dia dan istrinya adalah seorang dokter. Tapi begitu istrinya meninggal, Joaquin akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Lalu keesokan harinya, Jimbo mengajak Iris pergi ke suatu tempat, dan di waktu itulah Jimbo dengan teganya memperkosa Iris, hingga Iris akhirnya kehilangan keperawanannya. Sementara itu, di tempat lain, Bene dan Rosa merasa sangat bersyukur karena Iris bisa membujuk Joaquin agar memberikan uang 10 juta peso. Mereka berdua juga berpikir apa yang akan mereka lakukan dengan uang ini, di mana Bene berpikir untuk merenovasi rumah, sedangkan Rosa berpikir untuk membeli kaki palsu bagi suaminya. Pagka daw pa lang, Tapos bayaran natin kaagad. O, tapos na bumili tayo. Ketika Iris sampai di rumah, Bene dan Rosa lalu bertanya kemana Iris pergi. Sehingga Iris berbohong kalau dia baru pulang dari rumah Sienna. Namun Rosa bisa melihat wajah putrinya yang lagi pucat dan merasa curiga kalau Iris berkencana dengan Jimbo. Jadi Rosa akhirnya melarang Iris keluar rumah sampai upacara pernikahannya dengan Joaquin. Sa loob ng bahay hanggang sa maikasal kayo. Beberapa hari kemudian, Joaquin dan Iris akhirnya melangsungkan pernikahan mereka secara sederhana dan disahkan oleh hakim bernama Hipólito. You may now kiss the bride. Lalu ketika upacara itu udah selesai, Joaquin langsung memberikan uang sejumlah 5 juta peso kepada Bene dan Rosa untuk melunasi permintaan Iris sebesar 10 juta. Balansi kong 5 milyon. Setelah selesai makan malam, Bene lalu mengajak keluarganya untuk kembali ke rumah agar Joaquin dan Iris bisa menikmati malam pertama mereka. Namun setelah mereka selesai bercocok tanam, Joaquin akhirnya mengetahui kalau Iris sudah tidak perawan, di mana hal itu membuatnya sangat kecewa dan merasa sudah ditipu. Iris yang bingung harus berbuat apa, kemudian berniat melarikan diri dari rumah Joaquin. Tapi ternyata Joaquin telah mengunci semua pintu. Keesokan paginya, Joaquin berbaik hati membuat sarapan bagi Iris, sambil mengatakan kalau Iris tidak boleh pergi dari rumah ini, karena dia telah membayar sejumlah uang sesuai perjanjian mereka. Dito ko natitira. Yan ang napag-usap. Sementara itu, di tempat lain, Sienna datang untuk bertemu dengan Iris, tapi Ana mengatakan kalau Iris udah menikah dengan pria kaya bernama Joaquin yang tinggal di desa sebelah. Di pasar, Jimbo juga bertanya keberadaan Iris kepada Sienna. Jadi Sienna akhirnya menceritakan pernikahan Iris dengan Joaquin sesuai cerita yang ia dengar dari Ana. Nagulat nga ako mayaman daw. Tagalambak. Walaupun Joaquin merasa sangat kecewa, dia masih mengajak Iris bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi malam itu Iris kembali mencoba untuk kabur dari rumah sehingga Joaquin yang mengetahuinya akhirnya mengurung Iris di sebuah ruangan.
Saan ka pupunta? Sementara itu, Jimbo yang merasa penasaran, lalu berniat untuk bertemu dengan Iris dan nekat untuk menyusup ke rumah Joaquin. Di saat yang sama, Bene dan keluarganya juga datang untuk mengunjungi Iris, hingga Joaquin yang merasa sangat panik, akhirnya terpaksa membius Iris dan menidurkannya di dalam kamar. Saat Rosa bertanya tentang keadaan Iris, Joaquin kemudian berbohong kalau Iris masih tidur akibat begadang semalaman. Joaquin pun lalu mempersilakan mereka untuk melihat kondisi Iris. Tapi Bene melarang Rosa membangunkan putri mereka dan mengajak mereka untuk pulang. Pabayaan mo matulog. Mukhang pagod yung anak mo. Setelah hari mulai gelap, Jimbo kemudian bergegas mencari keberadaan Iris. Dan akhirnya dia menemukan Iris yang terkurung dan menangis di sebuah ruangan. Pada saat itu Iris memohon agar Jimbo mengeluarkannya dari rumah ini, di mana Jimbo akhirnya masuk lewat pintu samping. Tapi dia malah mengajak Iris untuk mantap-mantap sebelum kabur. Saat Jimbo dan Iris akan kabur dari rumah ini, pelarian mereka ternyata ketahuan oleh Joaquin, yang akhirnya menembak Jimbo sampai meninggal. Iris yang selamat kemudian segera kabur dari rumah Joaquin, dan untungnya dia mendapat tumpangan dari tukang ojek yang mau mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya. Begitu sampai di rumah, Iris langsung bercerita kalau Jimbo telah ditembak oleh Joaquin dan bagaimana Joaquin memperlakukannya sampai menderita. Gak lama kemudian, Joaquin juga datang ke rumah Bene, dan begitu Joaquin memaksa Iris untuk kembali ke rumahnya, Bene akhirnya menembak Joaquin sampai meninggal. Beberapa hari setelah kematian Joaquin, tiba-tiba datang seorang pengacara yang akan memberikan semua kekayaan Joaquin kepada Iris sebagai istri sahnya. Ternyata selain rumah mewah, Joaquin memiliki perkebunan seluas 60 hektar, dan tabungan di bank sejumlah 256 juta peso yang langsung membuat Rosa dan Iris merasa bahagia. 256 million. Ako, salamat to. Salamat po. Pada akhirnya, bagi sebagian orang, cinta itu mungkin bisa dibeli dengan sejumlah uang. Tapi kebohongan tidak pernah bisa disembunyikan dalam waktu yang lama. Joaquin sebenarnya datang dengan harapan bisa menikah seorang perawan. Dia percaya bahwa perjanjian yang ia tawarkan adalah suatu yang jujur, bersih dan tulus. Tapi sayang, yang dia dapatkan malah kebohongan. Kadang-kadang orang jahat tidak hanya lahir dari lingkungan yang jahat, tapi orang jahat bisa lahir dari seseorang yang awalnya tulus, tapi ketulusannya itu malah ditipu dan menimbulkan rasa kecewa yang begitu dalam. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Don Celia. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.